Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Pada hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih beri kesehatan, masih beri kita kesempatan untuk ibadah di GEJ Pepanan Yogyakarta. Mari kita awali ibadah pada Minggu 19 April 2020. Dan Bapak Engkau sungguh selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami bisa kembali Tuhan untuk beribadah Bapa. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Atas setiap pimpinan Tuhan, atas tidur kami semalam Bapa. Kami Tuhan akan melanjutkan ibadah kami Bapa. Kiranya Engkau Tuhan yang akan berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Dan saudara, kita angkat satu pujian Hidup Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita.
Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan kita bangkit mengalahkan setiap musuh. Mari kita angkat satu pujian Allah bangkit. Namun sebelum itu, mari kita angkat satu pujian Kasih-Mu Tiada Duanya. Kasih
kasih-Mu tiada duanya. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubah darimu menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi, Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Sebentar kami akan bersama membaca dan menggumuli akan kebenaran firman-Mu. Tuntun dan sertai kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang akan kami gumulkan, sungguh boleh kami mengerti, dan lebih lagi, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami semua. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam Sang Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan hari ini dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Demikian pembacaan hari ini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat, dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya tetap ada." Yes. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku sadang tangannya, dan sebelum aku menunjukkan jari ke dalam bekas paku itu dan menunjukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya."
8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara itu, pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan kembali engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap saudara saat ini juga mengalami keadaan baik seperti apa yang saya alami saat ini. Kita bisa berjumpa lagi meskipun saat ini kita hanya online, tetapi hati kita biar senantiasa terus dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Masalah yang saat ini sedang terjadi atas bangsa Indonesia, wabah COVID-19 mulai melanda di berbagai penjuru tanah air, bahkan di dunia ini. Tetapi itu biar tidak menjadikan kita takut, tidak menjadikan kita khawatir. Meskipun hari semakin hari korban semakin banyak, bahkan ketidakpastian kapan akan berakhir kita tidak tahu. Tetapi meskipun ketakutan itu terjadi, tapi biarlah kita senantiasa bersandar kepada Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini akan mengingatkan kita bagaimana kita tetap kuat meskipun masalahnya berat. Bagaimana kita tetap berpengharapan meskipun kita dalam ketakutan, dalam kegelisahan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai yang ke-31. Tetapi saya akan baca ayat yang ke-30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 31, setidaknya ini menjelaskan bagaimana Yesus menambahkan diri kepada para murid pasca kebangkitannya. Kita melihat keadaan para murid pada waktu itu, mereka mengalami ketakutan yang sangat luar biasa karena sang guru yang mereka percayai, sang guru yang mereka ikuti telah meninggalkan mereka. Karena Yesus ditangkap, dianiaya, disalib, bahkan mati dikuburkan. Itu menjadikan ketakutan tersendiri bagi mereka. Ditambah lagi kalau kita melihat dalam ayat yang ke-19, mereka ketakutan karena Yesus tidak dijumpai lagi, sehingga mereka takut kepada orang Yahudi. Saudara yang kasih Kristus, tetapi pada waktu itu tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, kalau kita melihat dalam nats, damai sejahtera setidaknya diulang 3 kali. Kata damai, rasa damai sejahtera diulang 3 kali. Ini menunjukkan ada penekanan. Ini mungkin ada penegasan yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca. Lah, ketika damai sejahtera hadir di tengah-tengah mereka, Yesus hadir membawa damai sejahtera, apa yang terjadi? Sukacita melimpah atas mereka. Ketakutan berubah menjadi sukacita, kegelisahan menjadi pengharapan. Pertanyaan saya pada saat ini adalah,
Bagaimana caranya supaya saya dan saudara mengalami damai sejahtera di tengah ketakutan? Yang pertama, ada beberapa resep yang akan kita rasakan. Saudara bisa merasakan damai sejahtera itu. Rasul Yohanes menawarkan beberapa resep. Resep yang pertama adalah ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang Yahudi. Pada itu datang Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara, yang pertama adalah saudara dan saya bisa merasakan damai sejahtera di tengah ketakutan ketika saudara percayalah Yesus hidup. Saudara boleh perhatikan ayat yang ke-19. Pada waktu itu keadaannya mereka sedang mengalami ketakutan, sehingga mereka berkumpul murid-murid bersama murid-murid berkumpul dalam suatu tempat dan pintunya dikunci. Kenapa dikunci? Karena mereka ketakutan. Ketakutan apa? Yesus, kalau kita lihat konteks sebelumnya, mayat Yesus tidak ada. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tetapi dalam ketakutan itu, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Artinya Yesus hadir memberikan pengharapan bagi mereka. Ditambah lagi Yesus memberikan bukti yang menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ditambah lagi Yesus menunjukkan satu bukti ini. Dia mengulurkan tangannya, lambungnya. Setidaknya Yesus mengkonfirmasi kepada mereka bahwasanya Yesus hidup. Ketika mereka tahu kebenaran bahwasanya Yesus hidup, ayat yang ke-20 bagian B, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ada perubahan yang drastis terjadi. Dari ketakutan, ayat 19 dikatakan ada kata ketakutan, ayat 20 berubah menjadi sukacita. Pertanyaannya, mengapa bisa sukacita? Karena berjumpa dengan Tuhan. Mengapa bersukacita? Karena damai sejahtera daripada Allah. Kenapa bersukacita? Karena Yesus hidup. Saudara yang kasih Kristus, kebangkitannya merefresh kita, mengingatkan kita bahwa Yesus hidup. Jika Yesus hidup, berarti ada pengharapan. Ketika Yesus hidup, berarti ada kepercayaan diri. Berarti artinya saudara tidak sendirian. Saudara tidak percaya sendirian. Apapun masalah saudara, apapun kegalauan saudara, apapun kesedihan, ketakutan saudara, saudara tidak sendirian. Ada Yesus, sebab Yesus hidup. You never walk alone. Saudara yang kasih Kristus, mungkin saat ini COVID-19 yang boleh melanda Indonesia bahkan dunia. Bagaimana kita bisa menyikapi hal ini? Jika kita tidak hati-hati, kita akan terjebak kepada ketakutan yang berlarut-larut. Kita merasa sendirian, kita merasa tidak bisa melewati ini. Karena kita lupa ada Yesus yang setia bersama dengan kita. Karena Yesus yang kita percaya itu telah hidup. Saudara bisa mengalami damai sejahtera daripada Allah. Kita sudah meyakini bahwasanya Yesus hidup. Percayalah Yesus hidup. Itu yang pertama, resep yang pertama. Resep yang kedua adalah ayat yang ke-20b, ayat 21 sampai 22. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan dan seterusnya. Saudara, yang pertama, resep pertama adalah percayalah bahwasanya Yesus hidup. Yang kedua adalah percayalah firman-Nya digenapi, firman-Nya ditepati. Saudara perhatikan ayat 20b. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kalau kita melihat dalam Yohanes 16 ayat yang ke-20, saya akan baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita.
Yesus pernah memperingatkan para murid. Yesus pernah berjanji kepada para murid, kamu nanti akan mengalami duka, kamu akan mengalami ratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka cita akan berganti menjadi sukacita. Itu yang pernah Yesus peringatkan. Yesus pernah berjanji, pernah berbicara seperti itu kepada para murid. Dan ternyata digenapi. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, ayat 20 dikatakan, dan mereka bersukacita ketika melihat Tuhan. Artinya Yesus menggenapi apa yang difirmankan. Yesus menggenapi apa yang diucapkan. Firman-Nya ditepati. Kalau kita juga bandingkan, saudara bisa melihat dalam Lukas pasal yang ke-24. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal yang ke-24, saudara boleh buka dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-6. Kalau kita lihat di situ, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepadamu ketika ia masih di Galilea. Saudara, kalau kita melihat ini, kata ingatlah, ini ketika ada malaikat mengingatkan. Karena beberapa perempuan yang datang ke kubur Yesus dan kubur Yesus tidak ada. Mereka bingung, di mana Yesus? Dan firman ini mengingatkan, ingatlah apa yang dikatakan kepadamu ketika ia masih di Galilea. Pertanyaan saya, apa yang dikatakan Yesus? Dikatakan Yesus adalah bahwa ia akan mati dan ia akan bangkit pada yang ketiga. Dan benar. Dan ini dibuktikan dalam pasal yang ke-20. Bahwasanya Yesus telah bangkit daripada kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara sederhana dapat kita pahami bahwa firman-Nya digenapi. Allah tidak ingkar janji. Allah adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang menepati janjinya. Apapun kondisi saudara, seberat apapun kondisi saudara, meski keadaan susah, percayalah firman-Nya digenapi. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah saudara sudah merasakan firman-Nya digenapi dalam kehidupan saudara? Apakah saudara yakin betul percaya bahwa firman-Nya ditepati? Tetapi pertanyaan saya, sebelum mengarah ke situ, pertanyaan saya lebih mendasar. Sudahkah saudara membaca, merenungkan, menggumuli firman Tuhan? Sehingga saudara mengerti mana janjinya, mana perkataan Tuhan yang ditepati. Apakah saudara sudah menggumuli, merenungkan firman Tuhan? Itu pertanyaan saya. Secara sederhana adalah, bagaimana kita bisa mengatakan Allah menepati janji kalau saudara tidak tahu janjinya? Bagaimana saudara bisa mengatakan Allah akan menepati janjinya kepadaku kalau saudara tidak pernah membaca, menggumuli firman Tuhan? Oleh sebab itu, saat ini firman Allah memperingatkan pada kita, mari renungkan, mari baca, renungkan firman Tuhan, sehingga kita mengerti apa menjadi janji Allah. Saudara bisa mengalami damai sejahtera Allah ketika saudara percayalah firman-Nya ditepati. Oleh sebab itu percayalah, kondisi apapun yang sedang dialami, susah, takut, gelisah, seperti keadaan tidak menentu saat ini, percayalah firman Allah digenapi. Allah tidak akan meninggalkan saudara ketika saudara benar-benar mau membaca, merenungkan, sehingga firman itu juga akan tertanam dan jiwa saudara, sehingga saudara kuat menghadapi kenyataan hidup yang tidak menentu seperti ini. Percayalah firman-Nya digenapi. Resep yang ketiga adalah, saudara perhatikan ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-24, ayat 25 dan seterusnya. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan menyucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Saudara, resep yang ketiga adalah, saudara bisa merasakan damai sejahtera Allah di tengah ketakutan dan kondisi tidak menentu itu. Kira saudara percaya walaupun susah dimengerti. Kalau kita melihat Yohanes pasal yang 20 ini, sebenarnya ini menjelaskan mengenai beberapa
respon daripada beberapa orang mengenai kebangkitan Tuhan. Kalau kita melihat respon Maria Magdalena ketika Yesus bangkit, mereka mulai keraguan. Ketika kita melihat Petrus, bagaimana responnya? Petrus agak ambigu. Dia langsung datang ke kubur Yesus, tetapi kesimpulannya masih mengambang. Dia masih kurang percaya akan itu. Dan banyak yang lain. Dan saat ini ada satu murid lagi, namanya Thomas, yang disebut Didimus, memberikan satu respon. Thomas akan percaya akan kebangkitan Tuhan, tetapi bersifat bersyarat. Mungkin saja Thomas mengatakan, saya nggak percaya. Saya percaya Yesus itu kalau bangkit, kalau saya melihat tangannya, saya melihat lambungnya itu dengan jari, kucucukkan jari. Dia menganggap itu susah dimengerti, bagaimana Yesus bisa bangkit daripada kematian. Tetapi kalau kita melihat ayat ini, ayat 25 bagian B, sebelum aku melihat bekas paku tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu dan mencucuk tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini, kalau saya boleh katakan, ini merupakan kepercayaan yang bersyarat. Saya mengatakan jika maka, bukankah hal itu sering terjadi di depan kita? Jika maka, jika aku sudah mencucukkan jariku ke bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, maka aku akan percaya. Bukankah terjadi di kita? Jika Tuhan itu memberkati aku, jika Tuhan itu menyembuhkan aku, jika Tuhan memberikan tanda bagiku, jika Tuhan memberikan mujizat, maka aku percaya Tuhan ada. Maka aku percaya Tuhan mengasihi aku. Maka aku percaya Tuhan itu hebat. Maka aku percaya Tuhan adalah Allah yang besar. Itu namanya kepercayaan bersyarat. Tetapi seberapa sering kita juga sering memberikan tuntutan kepada Allah. Seringkali kita tawar-menawar pada Allah. Saya mau ini Tuhan, jika engkau seperti ini. Itu terjadi atas Thomas. Tetapi Yesus berkata dalam ayat yang bagian terakhir, ayat 29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tapi Allah menasihati kita, percayalah walaupun susah dimengerti. Percayalah walaupun susah dimengerti. Apapun yang terjadi saat ini, percayalah meskipun susah dimengerti. Keadaan yang tidak menentu, dunia global yang seperti ini, masalah mengglobal, COVID-19 yang melanda dunia ini, seolah-olah kita tidak bisa memahami ini. Percayalah walaupun sudah dimengerti bahwa Allah itu bekerja, ada rencana Allah yang hebat di balik ini semua. Percayalah walaupun sudah tidak melihat secara persis apa yang terjadi. Oleh sebab itu saudara, saat ini saya mengajak saudara, percayalah walaupun susah dimengerti. Jangan menuntut, jangan menuntut Tuhan. Jika Tuhan memberkati saya, jika Tuhan menyembuhkan saya, jika Tuhan memperkaya saya, jika Tuhan menjadikan saya kaya, jika Tuhan memberikan tanda mujizat bagi saya, maka saya percaya. No, bukan. Tetapi ajari kita untuk percaya walaupun tidak mengerti. Percaya meskipun susah dimengerti. Tetap percaya. Sehingga ketika saudara benar-benar percaya Allah bahwa itu meskipun susah dimengerti, damai sejahtera sukacita akan melimpah bagi saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Kristus, oleh sebab itu saudara bisa mengalami, merasakan damai sejahtera yang melimpah atas kehidupan saudara. Meskipun ketakutan yang terjadi, meskipun masalah global yang saat ini terjadi, COVID-19 melanda Indonesia bahkan dunia. Ketika saudara percayalah, kuncinya. Percaya apa? Percayalah bahwa Yesus hidup sehingga memberi pengharapan. Percayalah
firman-Nya digenapi. Sehingga ketika Allah berkata, Allah, aku akan menyertai kamu, Allah juga akan menyertai. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Dan Allah senantiasa bersama dengan saudara. Percayalah, walaupun susah dimengerti. Karena di balik itu semua ada rencana Allah yang hebat, rencana Allah yang dahsyat atas melimpah bagi saudara. Tuhan Yesus berkati semua. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita mengakui iman kita dengan mengatakan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, Allah yang kami sapa dan kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang terus menjaga kehidupan kami, Allah yang terus senantiasa menuntun dan memberikan kami kesehatan dan kekuatan di dalam kehidupan kami semua. Allah yang senantiasa bekerja di dalam roh-Nya yang tidak pernah berhenti untuk terus mengasihi dan mencintai kami semua. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersatu hati, kami berdoa secara khusus untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara kami, begitu pula situasi global yang terjadi saat ini, di mana pandemi COVID-19 masih berlangsung. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu. Segera berlalu pandemi COVID-19 ini, Tuhan, sehingga kehidupan kami semua boleh berjalan kembali normal. Sehingga kerinduan kami untuk bersama beribadah di gereja kami masing-masing, kerinduan kami untuk bekerja seperti sedia kala, kerinduan kami untuk berstudi seperti biasanya boleh segera terlaksana ya Tuhan, sehingga situasi ekonomi politik ekonomi boleh kembali pulih kembali ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk para medis ataupun orang-orang yang berada di garis depan di dalam menangani COVID-19, baik para ilmuwan, baik para dokter, baik para tenaga medis, bahkan orang-orang yang terlibat secara langsung, misalnya cleaning service yang berada di rumah sakit, puskesmas, ataupun di tempat-tempat perawatan. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan. Tuhan berkati mereka, kasihani mereka Tuhan. Perlindungan-Mu, kesehatan dari-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi mereka semua. Begitu pula dengan pasien yang saat ini dirawat karena sudah terpapar COVID-19. Semangat dari-Mu Tuhan senantiasa limpahkan, cinta kasih-Mu Tuhan limpahkan. Karena dengan semangat dan pengobatan yang harus mereka jalani boleh menjadi saluran kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sudah terpapar virus COVID-19. Begitu pula dengan pasien dalam pendampingan ataupun orang di dalam pengawasan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dengan baik. Sehingga virus ini Tuhan boleh cepat berhenti, boleh cepat lalu situasi ini sehingga kondisi kembali normal kembali. Pemerintah juga memberkati dengan keberanian, ketepatan bertindak sehingga situasi ini boleh cepat diatasi. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja atas pemerintah kami, begitu pula atas warga negara Republik Indonesia ini, sehingga mereka boleh mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan bersama demi kebaikan bersama dan demi untuk cepat berlalunya pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GIJ Jepara, Mana, Yogyakarta, ataupun simpatisan dimanapun mereka berada. Berkati mereka semua ya Tuhan, baik yang kecil sampai yang paling sepuh. Sehingga boleh Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, dengan semangat, dengan penyertaan yang senantiasa Tuhan hadirkan. Dan cinta kasih-Mu melimpah bagi mereka semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah begitu rindu untuk beribadah di gereja. Tetapi kami percaya Tuhan, di dalam situasi ini banyak hal yang sedang Kau kerjakan bagi kami, sehingga kami semakin menyadari bahwa kami manusia yang sungguh membutuhkan cinta kasih-Mu, membutuhkan uluran belas kasihan-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan
situasi ini dalam tangan kuasa-Mu. Keluarga kami, pribadi kami, berkati kami semua dengan kesehatan, dengan semangat dan juga patuh untuk terus mematuhi protokol kesehatan yang saat ini diperlakukan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seruan doa kami, inilah harapan kami, inilah ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saatnya kita akan mempersembahkan apa yang kita miliki. Persembahan dapat ditransfer atas nama rekening atas nama Dwi Prayogo ke rekening, bisa rekening CAMB Niaga dengan nomor rekening 704417785 atau ke nomor rekening BCA dengan nomor 69752367785. Rekening tersebut atas nama Dwi Prayogo. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan menyanyikan salah satu pujian sambil mengiringi persembahan ini, yaitu Sajeke Kula Nderek Gusti. Sajeke kula nderek Gusti, urip tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Terima kasih untuk setiap persembahan yang telah diberikan. Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur segala penyertaan-Mu senantiasa boleh kami rasakan walaupun di tengah situasi dan kondisi pandemik COVID-19 ini, karya Tuhan begitu nyata dan kami pada pagi hari ini memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh kami pergunakan untuk kebutuhan pelayanan ataupun kebutuhan diakonia yang saat ini juga dibutuhkan oleh saudara-saudara kami yang terkena dampak COVID-19. Tuhan juga memberkati setiap karya dan pekerjaan kami sehingga apapun yang saat ini kami kerjakan Tuhan sungguh boleh menjadi saluran berkat. Beri kami hikmat, beri kami kreativitas sehingga kami sungguh-sungguh boleh memanfaatkan situasi saat ini tidak dengan mengeluh tetapi sungguh Tuhan kami mau menjadi sebuah cara kami kreatif untuk memanfaatkannya agar kebutuhan kami senantiasa boleh tercukupi. Kami mohon penyertaan dan bimbingan-Mu. Kami bersyukur untuk persembahan kami pada pagi hari ini. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mengujikan salah satu lagu
dan setelah itu dilanjutkan doa penutup oleh Bapak Pendeta Eko Kurniawan. Kita akan menyanyikan satu lagu, Tuhan adalah Gembala. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Bersama kita akan kembali menggumuli, menjalani setiap kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Kita bersyukur ibadah boleh berjalan dengan lancar. Walaupun kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Dan bersama kita akan menerima berkat dan pengutusan. Mari bersama-sama kita menerima berkat dan pengutusan dari Tuhan. Anugerah dan cinta kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan dan penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, senantiasa hadir, memampukan kita untuk menghadirkan cinta kasih Kristus dalam perjalanan kehidupan kita semua. Senantiasa kita diberikan kesehatan dan kemampuan dan keteguhan hati untuk menghadapi situasi ini. Dan kita juga menjadi berkat di dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.